Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara sedang bersama Advent Vision Media Ministry dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang khusus membahas tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diyakini diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, mari kita lanjutkan pembahasan tentang bab ke-53 dengan judul Perjalanan Terakhir dari Galilea. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara mempunyai komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini, dan jika saudara memiliki usulan untuk kami bawa di dalam doa, boleh layangkan SMS ke nomor yang sama. Kita masih tetap bersama dengan Pendeta Cucu, kemudian dengan Dr. Alvin juga. Pendeta Cucu akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-53 bagian yang kedua. Silakan Pendeta Cucu. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran dari pasal 53 buku Kerinduan Segala Zaman tentang perjalanan Yesus yang terakhir dari Galilea. Pada bagian yang kedua ini merupakan bagian yang didasarkan pada Lukas pasal 10 tentang Yesus mengutus 70 murid. Saya ingin bacakan beberapa ayat yang terdapat dalam pasal yang ke-10 ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan melihat bahwa pekerjaannya begitu luas dan banyak sekali yang ingin dijangkau. Untuk itu, sebagaimana saya sebutkan pada bagian yang pertama, Yesus sangat berfokus bagaimana mengajar murid-muridnya untuk dipersiapkan untuk melayani. Bahkan ditambah juga kelompok yang lebih besar pada pasal 10 ini, Yesus mengutus lebih banyak lagi, yaitu 70 murid. Saudaraku, untuk melayani orang-orang yang tadinya sudah dikuasai oleh pengajar-pengajar Yahudi, pengajar-pengajar yang memang dibekali dengan pengajaran yang ditambah-tambahi oleh ajaran manusia, sehingga orang-orang Yahudi sangat sulit untuk dimasuki oleh ajaran atau terang yang baru. Karena setiap ajaran tentu harus divalidasi dulu oleh para pemimpin agama Yahudi. Dan sebagaimana dikatakan dalam halaman yang ke-107, rupanya ada juga rabi-rabi dan pemimpin-pemimpin Yahudi yang sengaja melihat, mendengar apa yang diajarkan Yesus, sehingga mereka sedang mengawas-awasi apa yang diajarkannya itu. Namun demikian, Yesus terus mengajarkan kebenaran-kebenaran yang sekalipun bertentangan dengan ajaran orang Yahudi. Namun mereka melihat bahwa ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus ini diawas-awasi, dan kalau boleh orang-orang diamarkan supaya jangan ada yang menerima ajaran Yesus. Memang sulit untuk dibendung kalau orang-orang rindu untuk mendengarkan pekabaran Yesus yang sederhana. Tetapi ada banyak usaha orang untuk mengingatkan dan bahkan menghalang-halangi supaya tidak perlu mendapatkan pengajaran dari Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam pasal ini, dalam halaman 107, dengan mempertunjukkan kebijaksanaan besar, rabi-rabi telah mengamarkan orang banyak agar jangan menerima doktrin-doktrin baru yang diajarkan oleh guru yang baru ini. Kemudian saudaraku sekalian, di dalam pengalaman para murid yang sudah mulai
rindu dan melakukan pelayanan ini, mereka berhadapan tentu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka berhadapan dengan orang-orang yang memang selama ini sudah digelapkan oleh kuasa-kuasa kejahatan. Itu sebabnya pada pengalaman mereka untuk menghadapi kuasa-kuasa setan, mereka seringkali terpikir mungkin kuasa mereka kecil, tetapi kuasa setan yang sering dipertunjukkan hebat, sehingga mereka sering memikirkan lawan mereka. Bahkan mereka sering memikirkan tentang kuasa itu lebih besar lagi, sehingga mereka merasa kecil. Tetapi Tuhan mengingatkan hal ini adalah hal yang sangat keliru. Terlalu sering kita memikirkan lawan, terlalu sering kita bahkan berdoa, bercakap-cakap, membicarakan dia, memunculkan dalam pembicaraan kita, dibesar-besarkan, sehingga lawan itu akan semakin besar di hadapan kita dan kita semakin kecil. Tetapi sesungguhnya kita seharusnya membicarakan kuasa Tuhan, Yesus Kristus yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, yang bisa mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa setan itu. Dan itulah yang tentu harus diingat oleh para murid, termasuk kepada murid-murid yang ke-70 murid ini. Namun dalam ayat ini, dalam pasal yang ke-10 buku Lukas ini diceritakan murid-murid itu memang kelihatannya sudah mulai mampu, sehingga mereka memberikan laporan, Tuhan, juga setan-setan sekarang ini takluk kepada kami demi namamu. Luar biasa. Kelihatannya laporan yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa mungkin itu baik, mungkin itu keberhasilanmu, tetapi jauh lebih yang diharapkan Yesus adalah yang terkutip dalam ayat 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ke-70 murid dalam cerita ini mengingatkan kita, saudara dan saya yang rindu melayani Tuhan, ingatlah, jangan sampai kita begitu berfokus terhadap berbagai pelayanan tetapi lupa keselamatan kita sendiri. Sehingga Tuhan mengatakan, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Baik, demikian ringkasan daripada pasal 53 ini, bagian yang kedua. Kita akan masuki diskusi kita. Terima kasih Pendeta Cucu. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan kali ini bab ke-53. Jika saudara memiliki komentar, silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Baiklah Pendeta Cucu, Dr. Alvin, saya akan memberikan komentar untuk hal yang pertama, yaitu bagaimana diberikan amaran agar kita tidak melakukan, Yesus kan memberikan perintah kalau ada kepada 70 murid, kalau mereka pergi ke satu kota, kemudian kota itu tidak menerima salamnya, jadi ditolaklah. Kalau mereka disuruh mengebaskan debu di kota itu, katanya, dengan amaran bahwa dikebaskan berarti sepertinya ada ultimatum yang diberikan. Tapi dijelaskan bahwa melakukan itu tidak boleh dengan motif marah atau sombong yang dilukai atau ketersinggungan. Tidak mudah ini. Mungkin kita kurang mengerti, mereka punya kultur, ya, mereka punya budaya. Tapi kayaknya seperti suatu ultimatum yang keras, dikebaskan debu. Sementara tidak boleh marah, tidak boleh tersinggung. Gimana Pendeta? Ya. Terima kasih, komentar yang bagus sekali Dr. Grace. Memang salah satu sikap yang harus dimiliki oleh para murid Yesus adalah menghadapi penolakan. Dan bila mana mau bergabung dengan Yesus, menjadi pengikut-pengikut Yesus, haruslah dari sejak awal mempersiapkan diri menjadi orang yang ditolak. Yesus sendiri adalah orang atau pribadi yang menghadapi banyak penolakan, dan kematiannya salah satu yang tentunya diawali dengan penolakan, dan khususnya penolakan para pemimpin agama. Jadi dalam hal ini mengapa Yesus menyampaikan amaran tentang mengebaskan debu dari jubah mereka,
tentu oleh karena sudah dipastikan akan ada orang-orang yang menolak. Tetapi yang penting daripada pelayan Tuhan, sebagaimana tadi kami sebutkan dalam ayat yang terakhir, jangan pernah bersukacita untuk hal yang lain, bersukacitalah oleh karena namamu terdaftar di sorga. Sebab ketika kita mungkin ditolak dan kita rasa sudah melayani dengan baik dan kita mengebaskan debu dengan kebencian, dengan hati yang dongkol juga kepada orang lain, maka kita menjadi bagian orang itu juga. Padahal kita ingin mengharapkan mereka menjadi bagian kita. Dan mungkin setan bertepuk tangan dalam hal ini. Jadi benar sekali bahwa kita perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi penolakan dengan hati yang penuh kerelaan dan tetap mengasihi orang yang kalau ada kesempatan berikut mereka boleh diamarkan kembali. Demikian komentar kami. Oke, Dr. Alvin mempunyai komentar, silakan. Ya, seringkali kan kita kalau sebagai alat yang Tuhan gunakan sebagai hamba-hamba Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, membawa Injil ini, ketika kita mau Injil dan kita rasa kita bisa lolos dari pencobaan dan lolos dari setiap ujian, kita merasa bangga bahwa setan sudah dikalahkan gitu ya. Kita bilang, wah kita punya kesaksian biasanya, wah setan sudah dikalahkan dan kita bersama. Karena kan seperti di bawah panji Yesus gitu. Tapi kalau kita lihat ayat ini kan berkatakan, jangan bangga dengan bahwa kamu sudah mengalahkan setan, tapi kita harus bersukacita, berbahagia, karena nama kita tertulis di sorga. Nah, saya mau tanyakan untuk kita semua para pendengar. Bagaimana kita bisa yakin di tengah-tengah tugas-tugas yang Yesus memang percayakan kepada kita di keluarga ataupun di jemaat ataupun di tempat pekerjaan kita, di sekolah dan lain sebagainya, kita lagi pergumulan dengan ujian dan berbagai pencobaan yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita sedang melakukan di mana nama kita tertulis dalam kitab itu. Nah, kira-kira apa yang memberikan jaminan bagi kita bahwa ketika melakukan sesuatu ini, bahwa nama saya akan ada di buku kehidupan itu? Bagaimana pendeta? Baik, ini satu pertanyaan renungan sebetulnya ya. Sebab penjelasan pengajaran yang dalam sekalipun tentu kembali kepada pribadi kita, apakah kita merasakan bahwa ayat-ayat janji-janji firman Tuhan itu benar-benar sudah menjadi bagian kita. Maka bagaimana kita memastikan bahwa memang nama kita tercantum di dalam buku kehidupan, buku sorga, ya. Dan mungkin secara pribadi saya sulit untuk menjawab hal ini, sebab barangkali kemurahan Tuhan dan rahasia ilahi itu begitu dalam tentunya. Apa yang Tuhan mungkin belum menyatakan pada kita sulit untuk memahami di mana kita berada. Namun ada janji Tuhan dan ada satu hal yang kita seharusnya merasakan kepastian hal itu. Saya ingin membaca satu ayat. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya garis bawahi kata tahu tadi, ya. Sebab memang kita sudah mengenal, sudah bahkan tahu, tetapi bagaimana kita percaya, bagaimana kita mengenal, karena kita sudah mengetahui sebetulnya. Tetapi Yesus, hamba Tuhan dalam 1 Yohanes ini menekankan tentang kata tahu di sini. Seharusnya kita mengetahui dengan jelas tentang kehidupan pribadi kita dan tidak mungkin kita peduli kepada orang lain, tetapi jauh lebih baik kita mengetahui apa yang menjadi bagian kita. Engkau harus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, apa yang harus kita renungkan di sini adalah apakah kita merasakan keampunan dari Tuhan? Sebab orang lain dan kita yang dilayani, orang lain yang dilayani dan kita yang melayani, boleh jadi kita berhadapan dengan satu persoalan yang sama. Kita adalah orang-orang berdosa yang sama dan kita membutuhkan juru selamat yang sama. Dan ketika pengalaman pengampunan itu belum menjadi bagian kita dan bahkan kita ragu oleh karena dosa itu seringkali nyangkut dalam hidup kita dan bahkan berulang dalam hidup kita, maka pengampunan yang sering dibicarakan itu, sering kita dengar itu akan hilang sedemikian rupa oleh karena kita masih ragu-ragu. Bukan berarti Yesus tidak mengampuni, tidak menyatakan hal itu,
kepada kita, tetapi kita seringkali ragu oleh karena kita masih berada di dalam kehidupan berdosa. Itu sebabnya ayat ini diawali dengan ayat-ayat pada pasal 5 itu, hidup mengikuti, mentaati akan perintah Tuhan. Dan kalau kita sering jatuh, sering melanggar, dan kita akhirnya menjadi orang yang ragu, hati-hati tentunya. Dan terima kasih Dr. Alvin, ini satu pertanyaan renungan tentunya, bagaimana kita merasakan benar-benar sudah berada di dalam buku surga. Terima kasih Pendeta. Mungkin saya mengomentari pertanyaan Dr. Alvin. Mungkin bagi saya secara pribadi, yaitu saya dapat mengetahui seberapa dekat saya dengan Yesus. Sebegitu besarlah jaminan bahwa kita sedang bersama dengan Dia kira-kira. Tapi yang itu bukan sesuatu hal yang simpel kalau mau dijelaskan ya. Oke, ada satu hal ini yang menarik sekali yang mungkin perlu juga menjadi perhatian bagi mereka yang suka membicarakan tentang firman Tuhan. Nah, salah satu yang sering dibicarakan adalah seperti apa yang disampaikan 70 murid waktu memberikan laporan. Wah Tuhan, setan-setan pun takluk sama kita. Dan mungkin caranya setan ditaklukkan, bagaimana setan itu kemudian bisa dikalahkan, mungkin itu dieksplor terlalu banyak oleh murid-murid, sehingga Yesus bilang tidak usah bergembira karena setan takluk, tapi bergembira karena namamu. Nah, ada kalimat di dalam bab ini yang dikatakan ada orang Kristen yang memikirkan dan membicarakan terlalu banyak tentang kuasa setan, cara-cara setan, taktik setan. Khotbahnya panjang tentang taktik setan. Padahal katanya, mengapa kita tidak lebih banyak bercerita, bercakap-cakap tentang Yesus dan kuasa Yesus? Mungkin ini amaran atau gimana Pendeta? Baik, memang apa yang disampaikan dalam alinea ini bagus sekali. Saya pikir bahwa yang penting adalah porsinya. Sebab kalau kita baca kitab Wahyu dan ada banyak juga orang menggali kebenaran-kebenaran berkaitan dengan taktik setan. Cara-cara setan mengelabui kita. Dan bahkan mungkin kitab Wahyu dikatakan menelanjangi akan apa yang direncanakan setan. Kedoknya ya. Mungkin baik ya, baik sekali bahwa ketika itu ditelanjangi ya, kita akan mengetahui bagaimana kita menghindar daripada cara-cara iblis. Tetapi saat yang sama, porsi yang lebih besar harus kita tekankan adalah kita memiliki Yesus Kristus yang dibicarakan jauh lebih banyak dalam Alkitab tentang kuasanya yang ajaib, kuasanya yang bisa menyanggupkan, menolong kita menghadapi ujian-ujian dan tantangan-tantangan, dan khususnya kuasa kegelapan yang mungkin bisa menenggelamkan kita. Ya, jadi porsi saya kira kita harus lebih banyak memahami akan Yesus Kristus itu sendiri, ya. Karena seringkali orang hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat dan kemudian selesailah cerita itu. Tapi ketika kita belajar cerita-cerita yang ada dalam buku Injil, kita akan melihat lebih banyak kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya dalam cerita yang sederhana, dan kita akan dapatkan itu. Karena kalau kita tidak menambah pengenalan kita akan Yesus, maka kita akan semakin berkurang juga kasih kita kepadanya. Sebab secara manusiawi seringkali kita semakin mengenal orang, yaitu akan menjadi sebuah peribahasa ya, tidak mengenal tidak sayang. Maka semakin banyak pengenalan kita, bahkan pengenalan yang baik tentunya, karena yang kita temukan dalam Alkitab, Yesus adalah Yesus yang baik, Yesus yang memberikan teladan yang baik, maka kita semakin mengasihi Dia yang terlebih dulu telah mengasihi kita. Dan sehubungan dengan bicarakan tentang setan, memang semakin kita bicarakan seseorang, maka menjadi besarlah dalam hidup kita. Ketika kita membicarakan masalah yang kecil, ketika kita bicarakan, maka masalah itu semakin besar dan menjadi buah pemikiran yang menjadikan kita mumet. Dan kita ingin menghindari hal itu agar kita boleh terhindar. Kuasa Tuhanlah, kuasa Yesus Kristuslah yang lebih banyak kita bicarakan. Oke, terima kasih Pendeta. Mungkin yang terakhir komentarnya ini tentang bagaimana ada satu ayat di dalam Lukas 10 ayat 24 kalau nggak salah, dan dibahas di salah satu paragraf di bab 53,
Bagaimana orang-orang yang dianggap hina di masyarakat, yaitu pungut cukai, nelayan, mampu untuk menyerap kebenaran yang Tuhan bagikan. Sementara para pemimpin-pemimpin, imam-imam, para rabi-rabi gagal untuk mengerti. Nah, satu-satunya kata salah satu kalimat, jalan di dalam mana kita memperoleh pengertian yang lebih sempurna tentang kebenaran ialah memelihara hati dalam keadaan rendah hati, lemah lembut, dan ditaklukkan oleh Roh Kristus. Dan seterusnya, kesombongan harus dikosongkan, Kristus yang harus bertahta, karena pengetahuan manusia, kemampuan sepintar apapun tidak akan dapat memahami rencana penebusan Tuhan yang sangat luas. Saya sangat tertarik dengan ilmu kelas keselamatan tidak dapat dijelaskan, tetapi ilmu itu diketahui dengan pengalaman. Gimana pendeta menggaris bawahi? Ada tinggal setengah menit. Ya, baik dokter, memang sulit sekali kita boleh memahami dengan baik kalau hanya kita membaca dan teori-teori yang kita dapatkan secara penjelasan. Tetapi ketika kita mendapatkan satu ayat dan janji Tuhan dan kemudian kita alami di dalamnya, maka akan dengan mudah kita terima dan kita ingat lebih dalam lagi. Itu sebabnya benar kalimat tadi, saya hanya mengukuhkan saja bahwa ilmu keselamatan itu harusnya kita lebih banyak mengalaminya dalam pengalaman-pengalaman rohani yang lebih memperkaya dan tidak sekedar dijelaskan seperti yang mungkin kita dengar dan kita bicarakan ini. Terima kasih Pendeta Cucu, Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Hanya kuasa Roh Kudus yang akan merupakan pertahanan dari setiap jiwa. Dan bersama Tuhan kita akan terhindar dari kegagalan melakukan dosa. Segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Dia. Mari miliki kuasa Yesus yang akan mengubah kita bersama kami Advent Vision Media Ministry dalam mempelajari buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap bahwa pendengar sedang mendapatkan berkat melalui pembahasan kami dan teruslah bersama dengan kami. Dan jika saudara memiliki komentar, pertanyaan dan permohonan untuk didoakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. mengakhiri pertemuan kita kali ini, Pendeta Cucu akan memberikan kesimpulan dari bab 53. Silakan. Baik saudaraku sekalian, Yesus memilih orang-orang yang sangat sederhana untuk menjadi murid-muridnya dan mereka dapat dididik dengan kebaikan dan keramahan Yesus Kristus. Bahkan sebaliknya orang-orang terhormat di dunia sulit sekali untuk mendapatkan dan menerima dan menyelami tabiat Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya mungkin termasuk di dalamnya. Apakah saudara menjadi orang yang terhormat di dunia ataupun orang yang sangat sederhana? Yang penting apakah saudara rindu untuk lebih dalam menyelami tabiat Kristus dan menerima pengajarannya. Itulah pengharapan kami. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan, terpujilah namamu untuk kesempatan pada saat ini bila mana kami menggali kembali akan kebenaran firman Tuhan, untuk bagaimana kami boleh menjadi bahagian daripada murid-murid Kristus yang melakukan teladan Kristus dan melakukan perintah Kristus untuk menyampaikan kebenarannya. Dan saat yang sama kami boleh termasuk dalam bahagian orang-orang yang tercantum namanya di dalam buku kehidupan. Ya Bapa, saat ini kami mohon berkat khusus buat para pendengar radio program ini. Tuhan berkenan menjamah setiap hati yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan khusus dalam hal kesehatan, dalam hal pergumulan rumah tangga, demikian juga pergumulan yang berat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menguatkan yang lemah, meneguhkan mereka kembali di dalam imannya, dan biarlah Tuhan jamahan tangan-Mu boleh memberikan kekuatan, kepulihan jasmani maupun rohani. Itulah doa dan harapan kami Bapa. Berikan kesempatan bagi kami Bapa untuk bertemu kembali dalam siaran ini pada siaran mendatang. Inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami, kiranya nama Tuhan saja diagungkan, karena kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin.
Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus menjadi bagian para pendengar sekalian, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 54, Orang Samaria yang Murah Hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.